Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Linux ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan mengenai playlist Lumen. Kalau teman-teman yang ikutin channel ini, teman-teman bakal ngelihat sebuah perubahan upload ya. Jadi yang darinya Lumen langsung ada sebuah playlist yang namanya Axios. Nah, itu teman-teman bisa ikutin itu juga untuk mendapatkan uh, front endnya juga. Jadi kita kan di sini bikin API ya. Lalu kita yang di Axios itu mengambil API tersebut. Nah, nanti saya akan bikin satu playlist untuk menggabungkannya. Jadi akan saya coba urutkan yang mana dulu stepnya. Nanti bakal saya kasih tahu kalau sudah selesai semua ya. So, untuk sekarang karena masih berjalan, teman-teman bisa ikutin tanggal uploadnya. Jadi ketika saya upload ini, nah kemungkinan itu adalah alurnya. Jadi kita bikin backend dulu. Selanjutnya kemarin kan di video sebelumnya, kalau teman-teman lihat di channel ini, itu ada di bikin tampilan. Nah, setelah bikin tampilan di sini saya mau bikin mengenai sesuai judul. Di sini kita akan create data atau store data atau menginsert data ke database menggunakan Lumen ini ya. Kita akan masuk ke series CRUD. Ini adalah file yang telah kita buat secara pakai seeder ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini kita akan coba membuat function insert. Jadi kita bisa menambah data menggunakan API, menggunakan endpoint. Oke. So, lanjut aja. Ini adalah project kita ya, projectku. Kita akan bikin yang namanya root. Pergi ke web. Jadi pertama kita bikin rootnya dulu. Karena di Lumen ini ada 4 metode. Yang pertama adalah get, post, put, dan juga delete ya. Delete ya, bener delete. So, yang karena post adalah untuk mengcreate, get adalah untuk mengambil. Ya, di sini get, ambil data. Lalu ada juga yang namanya post, dimana di post adalah untuk menginsert data. Lalu ada put untuk mengupdate data, dan juga ada yang namanya delete untuk melakukan hapus data. Metode-metode ini tidak sebenarnya nggak wajib banget teman-teman pakai, karena pada akhirnya semua metode di sini itu tergantung dari isi controllernya teman-teman. Mau teman-teman ngasih get di sini, tapi isi dari controller ininya, functionnya adalah hapus atau menginsert, nah yaitu bakal menginsert. Jadi intinya hanya sebagai patokan, atau lebih gampangnya nanti ketika teman-teman ngerasain banyaknya API atau banyaknya root endpoint yang telah kita buat, maka akan lebih baik pakai yang seperti ini, post, put, dan delete ya. Jadi ketika kita post lalu endpointnya sama dengan yang get, maka itu akan mendeteksi itu adalah sebuah insert, jadi bukan get. Paham gak ya? Oke, nggak usah ribet-ribet, kita akan lanjut aja. Intinya ada 4 metode yang bisa kita pakai di Lumen ini ya. Kalau ada tambahan saya kurang tahu sih, karena saya biasa pakai 4 ini. Oke, lanjut. Untuk ngepost saya nggak mau ambil kayak gini ya, nggak mau slash get, atau mungkin get aja saya ubah getnya menjadi insert, gini aja deh, atau add ya, add aja biar lebih ringkas. Jadi add ini akan saya taruh functionnya juga di artikel controller. Lalu kita akan bikin function add, dan tinggal nge-add-nya aja. Add-nya ini tinggal variabel add, kita bikin variabel add artikel .2 create. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan bikin yang namanya variabel yang dibutuhkannya. Jadi di tabelnya itu ada apa aja teman-teman, kita akan cek ya. Di projectku ada yang artikel ini, judul, foto, isi. Create add, update add nggak usah kita hiraukan. Jadi judul, foto, dan isi.
Foto akan saya bahas setelah CRUD series ini selesai. Oke. Jadi yang pertama adalah judul sama dengan, nah di sini request, karena ini adalah sebuah post. Request ini untuk mengambil inputan yang di input oleh yang mengirim data. Gimana bahasanya? Intinya untuk ngambil yang nanti di input oleh si orang yang mau nambah data itu. Misalnya dia mau nambah judul, maka variabel judul ini saya kasih request judul. Nah, kalau di inputan form ini adalah name-nya, name dari inputnya. Kalau di Lumen mungkin nanti ini adalah value-nya. So, judul, setelah judul ada variabel foto. Di sini foto saya pakai string biasa dulu, belum upload ya. Jadi nanti akan ada sesi sendiri atau video tersendiri pembahasan mengenai upload foto. Lalu di sini ada isi. Oke, gini aja, lebih simple. Lalu variabel yang petik pertama ini adalah nama kolomnya, yaitu di situ judul. Lalu seperti ini tanda panah variabel judul. Variabel judul adalah yang kita inisialisasikan di sini. Jadi kolom judul diisi dengan yang diinputkan oleh orang yang menginputkannya, value-nya apa. Lalu foto adalah sama aja yang diinputkan oleh yang itu. Dan juga selanjutnya kita bisa copy paste aja dari sini. Isi adalah variabel isi. Seperti ini. Oke. Nah, kenapa di sini saya tidak menggunakan created add dan update add? Kalau kita lihat di model artikel di sini kita belum menambahkan fillable ya, teman-teman. Nah, fillable ini kepakai enggak juga sih. Kita bisa pakai guard, bisa juga. Nah, itu apalagi itu ada pembahasan tersendiri. Saya nggak bisa jelasin di sini karena panjang lebar banget itu. So, kita bakal isi intinya fillable-nya, yaitu judul, foto, dan isi. Judul, foto, dan isi. Fungsinya apa? Kita nambahin fillable. Kita bakal bisa pakai metode yang namanya create. Dengan metode create ini, teman-teman, kita bisa membuat otomatis created add dan update add-nya. Jadi enggak manual. Ya. Adapun metode lain yang sama persis, hanya beda yang tadi aja, yaitu insert. Insert ini sama aja menginsert data, tapi created add dan update add-nya bakal null seperti ini. Seperti yang kita buat di seeder yang kemarin. Insert. Kalau kita pakai create, maka akan ada created dan update. Nah, saya mau pakai create aja karena bakal kepake di kedepannya. So, ini adalah kita belum mengubah ini variable foto. Oke, kayak gini aja, dan ingat ini fillable-nya diisi sesuai dengan nama kolom. Nama kolomnya di sini. Oke. Setelah itu kita bakal mengecek jika variable add berhasil. Ini saya kasih komentar. Jika berhasil, maka apa? Jika tidak, maka apa? Seperti ini. Titik koma lupa. Jika berhasil, saya akan mereturn response berupa JSON yang dimana isinya adalah status, tulisan string berhasil menambah artikel. Lalu ada juga ini adalah datanya. Nah, seperti ini. Jadi untuk mengambil data yang sudah diinsert atau data yang kita bisa ngasih variable add di sini untuk seperti ini. Dan ketika gagal, kita bisa kasih gagal menambah artikel dan datanya adalah null. Oke. Nah, ini udah jadi nih seperti ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengetes untuk post ini? Karena kita nggak bisa mengetesnya di browser seperti ini ya. Karena untuk post itu metodenya berbeda dengan ini. Ini adalah URL di sini itu otomatis metodenya get, teman-teman. Jadi ketika saya menaruh ini di add,
maka akan ada error. Metode tidak diperbolehkan karena metodenya itu adalah post. Nah, itulah bedanya ya. Terus gimana caranya? Ada banyak banget tools yang bisa teman-teman pakai. Ada Postman, ada juga yang online. Kita akan coba pakai Postman tapi diinstal di Chrome aja teman-teman. Postman Chrome, oke, seperti ini. Cari di Google dan ini adalah halaman yang pertama. Di Postman langsung aja add to Chrome. Karena di sini saya pakai Chrome. Oke, kita tunggu. Di sini ada proses downloading. Pastiin teman-teman punya internet ya, maksudnya terkoneksi dengan internet. Dan ini nggak banyak, cuman berapa MB doang. Kita akan tunggu di sini. 5 MB di situ tertulis. Oke. Cuma 6 MB-an teman-teman. Nah, ini udah selesai. Nah, tinggal langsung jalanin aja Postman-nya dengan klik langsung di Chrome Apps-nya. Nah, ini bakal langsung jalan seperti ini. Karena kenapa saya nggak install Postman secara benar ya, maksudnya secara instalasi yang sebenarnya, karena di sini Postman tadi itu sebenarnya udah deprecated. Nah, tapi karena ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sebenarnya untuk yang deprecated atau enggak. Cuman lebih amannya teman-teman bisa install Postman ya. Teman-teman bisa lihat di channel saya ada video install Postman juga di beberapa Linux distro. Bisa tonton. Tapi di sini kita akan lanjut ke sini aja karena udah sampai sini dan kita akan melakukan klik ini. Take me straight to the app. Saya bakal bikin akunnya nanti. Jadi klik aja itu. Nggak usah sign up boleh, jadi nggak usah login. Di close semuanya aja karena kita mau mengecek secara cepat aja di sini. Tadi kita punya URL-nya adalah yang berdasarkan ini, cuman beda akhirnya aja. Ini di copy. Di sini kita paste. Metodenya adalah post, berubah menjadi get lagi. Metodenya post, endpoint akhirnya adalah add. Nah, di add ini kita harus kasih yang namanya body key ya. Yaitu ada judul, foto, dan isi. Judul, foto, isi. Value-nya apa? Nah, ini mau diisi apa? Misalnya judulnya adalah, sebagai contoh ya, ini adalah buku baru. Fotonya buku baru.png. Lalu ada isinya adalah lorem lagi aja. Kita bikin lorem HTML ya, mana sih language HTML. Oke, seperti ini saya cut. Oke, isinya adalah lorem. Sekarang kita akan coba send. Oke, di sini katanya couldn't get any response. Dan apakah server kita berhenti? Kita coba. Oh iya, ternyata berhenti teman-teman. Saya mohon maaf tadi sempat terputus servernya, jadi saya akan running lagi. Kita akan tes di sini dan pastiin servernya jalan ya. Jadi bisa diakses ininya, tidak ada error. Lalu kita akan send dengan oke. Sini katanya ada error. Oh, di sini requestnya ternyata saya belum di use teman-teman. Di sini nih yang request. Kontrol spasi enter aja. Ya, kontrol spasi enter. Harusnya udah bisa ya. Request, kita akan coba send lagi. Nah, di sini udah ada tulisannya berhasil. Yang bagus itu pretty untuk penampilan kayak gini. Ini adalah status berhasil menambah artikel. Itu artinya jika berhasil ada tulisan status berhasil, lalu data adalah datanya yang berhasil insert ya. So ya sekian aja untuk cara create data. Sekarang kita bakal cek di apa tadi namanya, artikel get.
Oke, yang baru adalah ID 5 dengan buku baru yang baru saja kita buat di Postman ini. Lalu ya, foto dan isi segalanya, dan ini bisa dilihat created dan update ad-nya udah ada. Kalau kita refresh juga di PHP admin ya, itu udah langsung ada. Jadi untuk bikin data, insert data seperti itu ya teman-teman. Sorry teman-teman, ada yang kelupaan, maaf banget ada yang kelupaan. Jadi di sini kita bakal nambahin yang namanya validasi ya. Jadi gimana ketika ininya itu bodinya atau isinya, value-nya mereka itu kosong, jadi nggak ada isinya. Nah gimana? Nah kita harus bikin validasi biar mereka semua itu dipastikan terisi. Nah gimana caranya? Tinggal variable this lalu validate aja teman-teman. Validate tadi. Nah kurung ini, lalu yang pertama adalah variable request dan koma aja, lalu kurung batok seperti ini. Jangan lupa dikasih titik koma di akhirnya. Nah setelah itu kita bakal kasih masing-masing key-nya. Misalnya di sini adalah judul ini required. Nah di petik yang kedua ini teman-teman, yang sini itu banyak banget opsinya, seperti nggak cuma required, misalnya inputan ini untuk hanya nomor saja, jadi numeric atau number ya, saya lupa ya. Intinya banyak banget teman-teman, bisa cari aja di Google ya untuk validasi lumennya, atau nanti saya bakal bikin video untuk penjelasan lengkapnya di validasi inputan ini. Jadi bakal ada banyak banget, bisa teman-teman kasih validasi misalnya hanya 3 huruf atau 5 huruf atau minimal sekian dan banyak banget, itu nanti kita bisa bahas sendiri. Tapi di sini saya bakal bahas mengenai required aja karena semuanya dibutuhkan. Jadi tinggal koma, copy aja. Terus ada foto di sini dan yang terakhir ada isi. Iya, seperti itu. Petik yang pertama adalah bukan petik yang dari kolom, tapi petik yang key-nya. Jadi ketika key ini adalah judul 2 tapi nama kolomnya adalah judul, nama kolomnya di database judul, maka yang ditaruh di validasi di sini adalah judul 2 teman-teman. Ya, bukan judul. Jadi ini adalah yang key-nya yang harus ada di ketika insert tersebut. So, ini pasti bisa berjalan. Saya yakin kita akan coba menghilangkan salah satunya. Saya uncentang. Nanti bakal ada error harusnya ya. Kita akan coba send. Nah, di sini ada error easy field is required. Ya, jadi udah ada error otomatis dari si artikelnya. Ups, tadi saya ke send lagi, jadi kemungkinan datanya nambah lagi. Dan ya, ID 6 untuk buku baru. So, kita akan lanjut di next video. Tadi saya sebenarnya udah tutup, tapi kita akan tutup lagi di sini. Sekian, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang saran dan kritik, teman-teman bisa kasih aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.